Selamat datang di program pembelajaran Prodi Keperawatan Kampus Pangandaran, Universitas Padjadjaran. Saya Maria Komaria, dosen Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Pada kesempatan ini, kita akan menjelajahi sistem urinari yang merupakan salah satu sistem vital dalam tubuh manusia. Sistem urinari merujuk pada sekumpulan organ yang berperan dalam pembentukan, penyimpanan, dan pengeluaran urin. Ini melibatkan beberapa organ penting, termasuk ginjal, ureter, kandung kemih atau vesika urinaria, dan uretra. Tujuan presentasi saya adalah memberikan pemahaman yang lebih baik tentang struktur dan fungsi dari masing-masing organ dalam sistem urinari ini. Dengan memahami anatomi dan fisiologi sistem urinari, kita akan dapat menghargai betapa pentingnya peran sistem ini dalam menjaga kesehatan dan keseimbangan tubuh kita. Selanjutnya, mari kita lanjutkan ke slide berikutnya, di mana kita akan membahas anatomi sistem urinari dengan lebih detail. Terima kasih. Pada slide ini, kita akan melihat gambaran umum tentang anatomi sistem urinari. Sistem urinari terdiri dari beberapa organ utama yang bekerja bersama untuk menjalankan fungsi-fungsi penting terkait urin. Organ-organ utama dalam sistem urinari meliputi ginjal, ureter, vesika urinaria, dan uretra. Mari kita mulai dengan ginjal. Ginjal adalah organ yang berbentuk seperti kacang dan berukuran sekitar kepalan tangan. Kita memiliki dua ginjal, satu di sisi kanan dan satu di sisi kiri tubuh kita. Ginjal berfungsi sebagai pusat pemrosesan dan penyaringan urin. Mereka bertanggung jawab untuk membuang zat-zat limbah, mengatur keseimbangan air dan elektrolit dalam tubuh, serta memainkan peran penting dalam peraturan tekanan darah. Selanjutnya, kita memiliki ureter. Ureter adalah saluran yang menghubungkan ginjal dengan vesika urinaria atau kandung kemih. Ada sepasang ureter, satu yang menghubungkan setiap ginjal dengan kandung kemih. Ureter berperan dalam mentransportasi urin yang telah dihasilkan oleh ginjal ke vesika urinaria. Kandung kemih adalah organ berongga yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan urin. Kandung kemih memiliki kemampuan untuk meregang saat urin terakumulasi di dalamnya. Ketika vesika urinaria atau kandung kemih ini terisi penuh, sinyal ke otak akan memicu keinginan untuk buang air kecil. Terakhir, kita punya uretra. Uretra adalah saluran yang menghubungkan kandung kemih atau vesika urinaria dengan lingkungan luar tubuh. Fungsi utama uretra adalah mengeluarkan urin dari tubuh. Perlu diperhatikan bahwa panjang dan struktur uretra dapat berbeda antara pria dan wanita. Dengan pemahaman tentang anatomi sistem urinari ini, kita dapat melihat bagaimana masing-masing organ bekerja sama untuk menjalankan fungsi-fungsi penting terkait urin. Sekarang, mari kita lanjutkan ke slide berikutnya untuk menyelami lebih dalam tentang ginjal. Terima kasih. Pada slide ini kita akan membahas lebih detail tentang ginjal. Itu salah satu organ utama dalam sistem urinari. Ginjal memiliki struktur yang kompleks dan berperan penting dalam pembentukan urin serta menjaga keseimbangan tubuh. Ginjal terletak di kedua sisi tulang belakang bagian atas perut, tepat di bawah tulang rusuk. Secara umum, ginjal memiliki bentuk seperti kacang dengan panjang sekitar 10-13 cm. Di dalam ginjal terdapat jutaan unit fungsional kecil yang disebut nefron. Fungsi utama ginjal adalah
melakukan filtrasi darah untuk menghasilkan urin. Proses ini terjadi di setiap nefron. Darah mengalir melalui pembuluh darah kecil yang disebut glomerulus di dalam nefron. Di glomerulus, zat-zat limbah atau kelebihan air dan elektrolit lainnya disaring keluar dari darah dan membentuk filtrat. Selanjutnya, filtrat ini akan mengalir melalui sistem tubulus dalam nefron. Di sini, sebagian besar air dan nutrisi yang masih diperlukan oleh tubuh akan diabsorpsi kembali ke dalam peredaran darah melalui proses yang disebut reabsorpsi. Sebaliknya, zat-zat limbah, kelebihan air, dan elektrolit lainnya akan tetap dalam tubulus dan membentuk urin. Selain itu, ginjal juga berperan dalam pengaturan keseimbangan air dan elektrolit dalam tubuh. Mekanisme reabsorpsi dan sekresi yang terjadi di ginjal mengontrol jumlah air, natrium, kalium, kalsium, dan zat-zat lain yang ada dalam tubuh kita. Selama proses ini, ginjal juga berperan dalam pengaturan tekanan darah. Ginjal menghasilkan senyawa yang disebut renin yang membantu mengatur tekanan darah. Dengan mengatur volume darah dan tingkat konstriksi pembuluh darah. Dengan pemahaman tentang struktur dan fungsi ginjal, kita dapat menghargai peran pentingnya dalam menjaga keseimbangan tubuh dan menghasilkan urin. Di slide berikutnya, kita akan membahas lebih lanjut tentang ureter. Terima kasih. Pada slide ini, kita akan membahas tentang ureter, yang merupakan salah satu organ dalam sistem urinari. Ureter memiliki peran penting dalam menghubungkan ginjal dengan kandung kemih atau vesika urinaria, serta mentransportasi urin dari ginjal ke vesika urinaria. Setiap manusia memiliki sepasang ureter, satu menghubungkan setiap ginjal dengan kandung kemih. Ureter memiliki struktur yang mirip dengan tabung dengan panjang sekitar 25-30 cm. Ureter terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan dalam yang disebut mukosa, lapisan tengah yang disebut otot, dan lapisan luar yang disebut adventitia. Fungsi utama ureter adalah mengalirkan urin yang dihasilkan oleh ginjal dari ginjal ke kandung kemih atau vesika urinaria. Proses ini terjadi melalui peristaltik ureter. Peristaltik adalah gerakan kontraksi dan relaksasi otot yang membantu mendorong urin secara berurutan melalui ureter. Gerakan peristaltik ini mirip dengan gerakan gelombang yang membantu memindahkan urin secara efisien melalui ureter. Perlu diketahui bahwa ureter memiliki mekanisme katup yang berfungsi untuk mencegah aliran urin kembali ke ginjal. Saat kandung kemih atau vesika urinaria mengalami kontraksi saat buang air kecil. Katup ini membantu menjaga aliran urin dalam satu arah, yaitu dari ginjal ke vesika urinaria. Dalam kasus tertentu, seperti ketika terjadi infeksi saluran kemih atau adanya batu ginjal, ureter dapat mengalami penyumbatan atau peradangan yang dapat menyebabkan rasa nyeri dan masalah lainnya. Gangguan pada ureter dapat mempengaruhi aliran urin dan kesehatan sistem urinari secara keseluruhan. Dengan memahami peran dan struktur ureter, kita dapat melihat bagaimana ureter berkontribusi dalam menjaga kelancaran aliran urin dari ginjal ke kandung kemih atau vesika urinaria. Sekarang, mari kita lanjutkan ke slide berikutnya untuk menjelajahi lebih lanjut tentang kandung kemih atau vesika urinaria. Terima kasih. Pada slide ini, kita akan membahas tentang kandung kemih, organ penting dalam sistem urinari yang berperan dalam penyimpanan urin
sebelum dikeluarkan dari tubuh. Kandung kemih atau vesika urinaria adalah organ berongga yang berbentuk seperti kantong dan terletak di bagian bawah perut, di belakang tulang kemaluan. Kandung kemih memiliki kemampuan untuk meregang dan memuai saat urin terakumulasi di dalamnya. Dalam kondisi normal, kandung kemih atau vesika urinaria ini dapat menyimpan sekitar 400 hingga 600 ml urin. Meskipun kapasitasnya dapat bervariasi antara individu, fungsi utama kandung kemih adalah menyimpan urin sebelum dikeluarkan dari tubuh melalui proses buang air kecil atau miksi. Ketika kandung kemih terasa penuh, sinyal akan dikirim ke otak yang memicu keinginan untuk buang air kecil. Proses pengosongan kandung kemih ini dikendalikan oleh sistem saraf yang mengontrol kontraksi otot-otot dinding kandung kemih dan relaksasi otot-otot sfinkter uretra. Selama proses buang air kecil, otot-otot dinding kandung kemih berkontraksi, sedangkan otot-otot sfinkter uretra yang berada di ujung kandung kemih dan uretra akan relaksasi, memungkinkan urin keluar melalui uretra. Setelah pengosongan kandung kemih, proses pengisian kembali dimulai ketika ginjal mulai memproduksi urin baru. Penting untuk menjaga kandung kemih tetap sehat dan menjaga kebersihan saluran kemih secara umum. Infeksi saluran kemih adalah masalah umum yang dapat terjadi ketika bakteri masuk ke dalam kandung kemih. Mengonsumsi cukup air, menjaga kebersihan pribadi yang baik, dan buang air kecil secara teratur dapat membantu mencegah infeksi saluran kemih dan menjaga kesehatan kandung kemih. Dengan pemahaman tentang fungsi dan peran kandung kemih atau vesika urinaria, kita dapat menghargai pentingnya organ ini dalam menjaga keseimbangan urin dan sistem urinari secara keseluruhan. Pada slide berikutnya, kita akan menjelajahi lebih lanjut tentang uretra. Terima kasih. Pada slide ini kita akan membahas tentang uretra, saluran yang menghubungkan kandung kemih atau vesika urinaria dengan lingkungan luar tubuh. Uretra memiliki peran penting dalam mengeluarkan urin dari tubuh dan juga berbeda antara pria dan wanita. Pada pria, uretra memiliki panjang yang lebih panjang dibandingkan dengan wanita. Uretra pria berfungsi sebagai saluran untuk urin dan juga sperma saat ejakulasi. Uretra pria melewati kelenjar prostat dan uretra membranosa sebelum akhirnya membuka di ujung penis. Sementara itu, pada wanita, uretra lebih pendek dan terletak di antara klitoris dan lubang vagina. Uretra wanita berfungsi sebagai saluran urin yang dikeluarkan dari vesika urinaria. Karena uretra wanita lebih pendek, mereka lebih rentan terhadap infeksi saluran kemih karena bakteri memiliki jarak yang lebih pendek untuk mencapai kandung kemih. Fungsi uretra yang utama adalah untuk mengeluarkan urin dari tubuh selama proses buang air kecil atau miksi. Ketika sinyal dari otak menunjukkan keinginan untuk buang air kecil, otot-otot dinding kandung kemih atau vesika urinaria berkontraksi dan otot-otot sfinkter uretra yang berada di ujung kandung kemih dan uretra wanita akan relaksasi. Hal ini memungkinkan urin mengalir melalui uretra dan dikeluarkan dari tubuh. Selain itu, pada pria, uretra juga berperan dalam transportasi sperma selama ejakulasi. Selama ejakulasi, sperma melewati uretra dan dikeluarkan dari penis. Penting untuk menjaga kebersihan uretra dan saluran kemih secara umum guna mencegah
infeksi saluran kemih. Menjaga kebersihan pribadi yang baik, menghindari kebiasaan yang dapat mengiritasi uretra, dan buang air kecil secara teratur setelah hubungan seksual adalah beberapa langkah penting yang dapat diambil untuk menjaga kesehatan uretra. Dengan memahami peran dan perbedaan uretra antara pria dan wanita, kita dapat menghargai pentingnya uretra dalam proses pengeluaran urin dari tubuh. Sekarang mari kita lanjutkan ke slide berikutnya untuk melihat gambaran keseluruhan tentang sistem urinari. Terima kasih. Pada slide ini kita akan melihat tentang gambaran keseluruhan sistem urinari yang terdiri dari beberapa organ yang bekerja sama untuk menghasilkan, menyimpan, dan mengeluarkan urin dari tubuh. Sistem urinari terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Ginjal memiliki fungsi dalam mengatur komposisi dan volume cairan dalam tubuh, serta menyaring darah untuk dibuang dalam bentuk urin sebagai zat sisa. Setiap manusia memiliki sepasang ginjal yang terletak di kedua sisi tulang belakang, bagian atas perut. Ginjal memiliki jutaan unit fungsional yang disebut nefron yang bertanggung jawab untuk proses filtrasi darah dan pembentukan urin. Urin yang terbentuk dalam nefron akan dialirkan ke dalam ductus pengumpul dan tubulus renal yang selanjutnya dialirkan ke ureter. Ureter menggunakan gerakan peristaltik, yaitu kontraksi dan relaksasi otot-ototnya untuk mendorong urin agar sampai ke kandung kemih atau vesika urinaria. Vesika urinaria adalah organ berongga yang terdiri atas otot halus dan berperan dalam menyimpan urin sebelum dikeluarkan dari tubuh melalui proses buang air kecil atau miksi. Pada dasar kandung kemih atau vesika urinaria terdapat muskulus sphincter yang menjaga saluran antara kandung kemih dan uretra. Penyaluran rangsangan ke kandung kemih dan rangsangan motoris ke otot ini diatur oleh sistem saraf simpatis. Akibatnya, muskulus sphincter menjadi longgar dan sphincter bagian dalam berkontraksi sehingga urin berada di dalam kandung kemih. Kemudian, apabila akan buang air kecil, sistem parasimpatis akan menyalurkan rangsangan motoris ke kandung kemih yang menyebabkan terjadinya kontraksi otot, destrusor, dan relaksasi muskulus sphincter. Terakhir, uretra adalah saluran yang menghubungkan kandung kemih dengan lingkungan luar. Uretra berfungsi untuk mengeluarkan urin dari tubuh selama proses buang air kecil. Pada pria, uretra juga berperan dalam transportasi sperma selama ejakulasi. Ketiga organ tersebut, yaitu ureter, kandung kemih atau vesika urinaria, dan uretra, bekerja sama untuk memastikan aliran urin yang lancar dari ginjal ke luar tubuh. Sistem urinari juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan air dan elektrolit dalam tubuh serta pengaturan tekanan darah. Pengaturan tekanan darah merupakan mekanisme yang kompleks dan terintegrasi. Salah satu model terkenal yang menjelaskan mekanisme ini adalah model Guyton serta sistem renin-angiotensin-aldosteron. Model Guyton menggambarkan hubungan antara tekanan perfusi ginjal, ekstraksi natrium, dan tekanan darah sebagai mekanisme penting untuk mengatur volume sirkulasi. Ginjal mengatur volume sirkulasi dengan mengontrol keseimbangan natrium dan air sehingga mempertahankan homeostasis volume cairan ekstraseluler. Sederhananya, peningkatan konsumsi natrium dan air
menyebabkan peningkatan extracellular fluid volume yang pada akhirnya meningkatkan volume darah. Jika dilihat natrium, garam memiliki sifat mengikat air. Maka setelah terjadi peningkatan volume darah akan meningkatkan juga aliran balik vena ke jantung, menginduksi peregangan atrium dan meningkatkan curah jantung, sehingga tekanan darah sistemik menjadi meningkat. Kemudian, apabila tekanan darah akan diturunkan, nefron akan mengurangi reabsorpsi natrium dan air, sehingga meningkatkan ekskresi natrium dan air. Untuk mengembalikan extracellular fluid volume dan tekanan darah kembali normal. Fenomena ini disebut tekanan natriuresis. Selain itu, sistem renin, angiotensin, aldosteron juga memiliki hubungan yang erat dengan pengaturan tekanan darah oleh ginjal. Ketika tekanan darah turun, ginjal akan melepaskan enzim renin ke dalam aliran darah, sehingga renin akan memecah angiotensinogen menjadi hormon angiotensin 1. Kemudian, angiotensin 1 yang tidak aktif mengalir melalui aliran darah dan dipecah menjadi beberapa bagian oleh enzim pengubah angiotensin di paru-paru, dan ginjal salah satunya menjadi angiotensin 2 yang menyebabkan dinding otot arteri menyempit sehingga tekanan darah meningkat. Angiotensin 2 juga memicu kelenjar adrenal untuk melepaskan aldosteron, untuk melepaskan hormon antidiuretik atau ADH atau vasopressin bersama-sama. Aldosteron dan ADH menyebabkan ginjal menahan natrium. Aldosteron juga menyebabkan ginjal melepaskan kalium melalui urin. Peningkatan natrium dalam aliran darah ini menyebabkan retensi air yang menyebabkan peningkatan volume darah dan tekanan darah. Dengan memahami gambaran keseluruhan tentang sistem urinari dan peran masing-masing organ di dalamnya, kita dapat lebih menghargai kompleksitas dan pentingnya sistem ini dalam menjaga kesehatan tubuh kita. Terima kasih. Demikian paparan penjelasan tentang anatomi fisiologi sistem urinari. Sampai bertemu lagi pada program pembelajaran di program studi keperawatan Kampus Pangandaran Universitas Padjadjaran dengan pembahasan materi yang lain. Terima kasih.